Shalom kelas 9 SMP Ora et Labora. Di sini Bu Jen akan menerangkan kalian materi tentang yang merupakan perpanjangan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, bentuk dan prinsipnya, ciri-ciri negara hukum, prinsip demokrasi demokrasi berdasarkan hukum ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail. Sebenarnya materi kita hari ini sudah Ibu sisipkan di materi sebelumnya karena ini kelanjutannya, tapi sekarang Bu Jen akan menerangkan lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Nah, di sini silakan kalian buka buku halaman 72. Nah, di sini Bu Jen akan menerangkan materi tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, dalam perkembangannya negara kita melewati masa-masa masa Orde Lama, Orde Reformasi, dan Orde Baru. Nah, ada 3 perkembangan sistem pemerintahan yang akan Bu Jen terangkan di sini halaman 72 dan 73. Sistem pemerintahan sistem parlementer semu, dan sistem presidensial. Nah, di sistem parlementer yang pertama ya. Sistem parlementer ini berlaku sejak dikeluarkannya maklumat presiden di tanggal 14 November 1945. Nah, sistem ini, parlementer ini memiliki ciri bahwa kepala pemerintahan itu adalah seorang perdana menteri ya. Yang perdana menteri itu dipilih oleh parlemen. Nah, memang ada kepala negara, presiden, raja atau kaisar, masih ada kerajaan-kerajaannya. Nah, yang memimpin daerah-daerah. Nah, di sini kemudian sistem parlementer semu. Nah, di sini sistem parlementer semu atau kuasi parlementer digunakan saat negara kita berbentuk menggunakan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, dari tahun 27 September 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, parlementer ini disebut parlementer semu karena pertama, dia presiden dan para menteri ini masih merupakan pemerintah ya. Harusnya presiden itu, kalau kita tahu sekarang, dia kan kepala negara ya, yang pemimpin ya. Nah, di parlementer semu ini presiden itu masih jajarannya dengan pemerintah gitu ya. Dengan para menteri dia setara ya. Kalau sekarang kan tidak ya, menteri di bawah presiden. Nah, lalu yang paling tinggi itu ada dalam pemerintahan itu siapa Bu Jen? Adalah sama seperti parlementer, dia perdana menteri ya. Tapi perdana menteri ini yang melantik itu presiden, tapi presiden masih sejajar dengan para menteri ya. Nah, tapi bedanya di sini kalau misalnya parlementer itu yang melantik itu parlemen, sedangkan perdana menteri dilantik oleh parlemen, sedangkan di parlementer semu perdana menteri itu dilantik oleh presiden ya. Nah, lalu pembentukan kabinet kerjanya itu dibentuk oleh presiden, bukan parlemen ya. Oke lah, selanjutnya sistem presidensial ini sistem presidensial ini pernah diganti sama parlementer semu, tapi kembali lagi di tahun 1959 di saat keluarnya dekret presiden di tanggal 5 Juli 1959. Nah, ini berlaku ya sampai sekarang, kita sistem presidensial di pemerintahan kita sampai sekarang. Nah, cirinya adalah bahwa presiden ini di sini negara sudah berkedaulatan rakyat ya, bahwa tidak dipilih oleh parlemen lagi, tapi
dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat untuk menjadi kepala pemerintahan. Jadi Perdana Menteri itu sudah tidak ada. Adanya kepala pemerintahan. Nah, presiden dan parlemen atau yang sering kita tahu sekarang yang dalam sistem presidensial itu disebut DPR, ya, yaitu DPR. Nah, tidak bisa saling menjatuhkan, harus memiliki visi yang sama. Kabinet kerjanya itu sama. Nah, memiliki visi misi yang sama, ya. Jadi saling membantu. Nah, presiden dan parlemen membagi tugas masing-masing dengan jelas, ya. Sudah ada, nanti kita pelajari di selanjutnya kita belajar tentang lembaga negara. Bu Jen pertemuan kemarin sudah ringkas kalian tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Ada 3, ingat apa? Ayo. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di lembaga-lembaga negara halaman 73 ini kita pelajari di sini, ya. Nah, negara Indonesia, di negara dalam konstitusi negara negaranya dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemarin sudah ada yang memberikan beberapa contoh. Apa itu, Ibu Jen tanya, apa itu eksekutif, ya? Apa saja, legislatif apa saja, yudikatif apa saja. Nah, di sini Ibu akan bahas yang pertama itu adalah eksekutif. Eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden. Nah, dibuka bukunya halaman 75, ya. Nah, pada pasal 4 ayat 1, Presiden Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam pasal 2 ayat 2 pasal 4, ya, menegaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya ini presiden dibantu oleh wakil presiden, 1 orang wakil presiden, ya. Dan dalam pasal 7 bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya boleh 1 kali. Nah, ini kita sudah pelajari di semester ganjil kemarin, ya. Bu Jen sudah terangkan bahwa dalam pasal 7 itu Undang-Undang Dasar mengatur bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat dan masa jabatannya 5 tahun. Boleh ikut pemilihan lagi, kalaupun menang hanya boleh 1 kali jabatan. Habis itu yang pemilihan ketiga tidak boleh lagi. Berarti nanti Pak Jokowi udah gak boleh lagi, karena kan Pak Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden, ya. Nah, tugas dan wewenang presiden bisa kalian lihat di halaman 75. Presiden menurut pasal 10 itu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, tentara negara Indonesia, ya, yang dibagi menjadi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dia pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu dapat menyatakan perang. Hanya presiden yang boleh menyatakan perang. Nih, kita misalnya mau perang lawan negara mana, ya, hanya presiden yang dapat mengambil keputusan. Dan untuk perjanjian perdamaian itu hanya presiden dengan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat di legislatif, ya, nanti kita pelajari. Nah, bisa kalian baca, ya, di halaman 75. Lalu lanjutnya, kalau negara itu dalam keadaan bahaya, emergensi, darurat, cuman presiden yang bisa menyatakan negara dalam keadaan darurat, bahaya, ya, itu sesuai dengan pasal 12. Lalu menyatakan mengangkat, menerima duta duta dari negara lain untuk konsulat dengan pertimbangan DPR.
memberi grasi, ya, rehabilitasi. Nah, ini grasi, amnesti ini kayak pengampunan, ya, pengampunan terhadap orang-orang yang melanggar hukum, ya. Misalnya sudah dijatuhkan vonis oleh Mahkamah Agung atau pengadilan manapun, ya, pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan negeri. Nah, sudah menjatuhkan vonis nih, sesudah, tapi dia bisa minta, seorang tersangka itu, ya, yang sudah didakwa itu bisa minta permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi masa tahanannya kepada presiden, ya, dengan pertimbangan dari DPR, ya. Nah, apalagi kalau sampai yang udah dijatuhi hukuman mati biasanya, ya, itu dia pasti meminta grasi, perlindungan, atau mau itu nanti pokoknya keringanan, ya, apa itu dibebaskan atau dikurangi atau diganti hukumannya. Itu biasanya surat tertulis dari si terdakwa kepada presiden secara langsung, dan apakah presiden memberikan grasi tersebut, ya. Nah, lalu memberikan gelar-gelar tanda jasa, misalnya dalam polisi tanda-tanda jasanya, terus tanda-tanda kehormatan, dan memberikan masukan, ya, masukan nasihat presiden. Tapi kalau untuk penasihat secara langsung, ya, tanpa diminta, dia memberikan nasihat, itu ada Dewan Pertimbangan, ya, Dewan Pertimbangan yang untuk bertugas untuk memberikan nasihat dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden. Nah, presiden juga berhak mengangkat menteri sebagai pembantu presiden, ya, ini mengangkat menteri-menteri, ya, atau pembubaran, ya. Baru-baru ini pun Presiden Jokowi mengangkat Menteri Luhut Panjaitan itu untuk menangani masalah COVID, ya, padahal sudah ada Menteri Kesehatan, tapi tetap dia boleh dia minta bantuan ke menteri lain, ya, untuk menghadapi situasi tertentu. Lalu kita masuk ke eksekutif, ya. Eksekutif itu, ya, MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, halaman 74 bukunya, ya. Sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri dari DPR, DPD, dan utusan dari berbagai golongan. Nah, sekarang MPR itu terbagi dengan DPR dan DPD, ya. Menurut pasal 2, ya, ini ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwa MPR ini yang terdiri dari DPR dan DPD itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, ya. Nah, tugasnya apa aja nih MPR? Nah, itu ada 7 poin, ya, halaman 74. Ya, ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih dari saat pemilihan umum, yang melantik ini adalah MPR dalam sidang paripurna MPR. Nah, dia dapat mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, tetap dengan pasti pengesahannya dengan presiden, ya. Memutuskan konsul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi jika harus ada situasi di mana harus presiden dan wakil presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, atau ya, sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, setelah presiden, tapi harus sebelumnya, ya, konsultasi dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Berarti ada suatu case, ya, ada suatu masalah. Nah, tapi diberikan juga kesempatan dalam sidang paripurna MPR. Nah, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan, keluar jabatan, atau berhenti, ya, karena tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, ya, tugas negara. Memilih wakil presiden, ya, ini pernah terjadi, ya, pada saat Bapak B.J. Habibie diangkat, ya, menggantikan Pak Soeharto, ya. Lalu dipilihlah wakil presidennya yang kosong jabatan apabila memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan
oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari ya. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan ya dalam masa sebelum jabatannya berakhir dari beberapa pencalonan oleh partai politik. Jadi kan di sini tidak dilakukan pemilihan umum tapi MPR yang memilih jika sebelum masa jabatan berakhir ya. Menetapkan dan aturan tata tertib dan kode etik MPR ya. Lanjut, ini kita tadi lihat ada DPR dan DPD ya dalam pembagian MPR sebagai lembaga eksekutif. Nah, di sini DPR kalian bisa baca sendiri ya. Dia hampir sama dengan penjelasan Ibu materi kemarin, membuat rancangan undang-undang, mengusulkan, menetapkan bersama presiden, ya, menyusun program-program, kalau di DPD program daerah, kebijakan-kebijakan daerah, menerima rancangan undang-undang, ya. Terus mengawasi DPR ini juga kuat ya, dia bisa mengawasi tindakan-tindakan presiden, ya. Lalu berdiskusi lah ya katakan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu tugas dan wewenang DPR di halaman 77, menyerap, menghimpun, menampung aspirasi dari rakyat ya. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk apa aja nih? Untuk tadi bisa boleh menyatakan perang, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, juga untuk membuat perdamaian dengan negara lain. Lalu bisa dibaca ya halaman 77 ya beberapa tugas dan wewenang DPR. Lanjut Ibu jelaskan Badan Pemeriksa Keuangan. Apa nih BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kalau BPK dia adalah lembaga negara yang bebas dan berdiri sendiri. Ya. Nah, dia bertugas untuk memeriksa, mengelola, bertanggung jawab tentang keuangan negara. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan tentang keuangan negara, ya, itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ya. Sesuai dengan kewenangan yang sudah ditindaklanjuti dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Apakah dia melanggar hukum? Lalu tugasnya bisa dilihat di halaman 78. Bisa memeriksa lembaga-lembaga keuangan, lembaga negara maksudnya ya, lembaga negara seperti BUMN, BUMD, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, terus perusahaan milik negara, ya. Misalnya PLN, perusahaan listrik negara, Bank Indonesia, apakah di dalamnya bagaimana nih keadaannya, ya, keuangannya. Nah, yang diperiksa di sini adalah kinerjanya ya, kinerjanya dengan tujuan tertentu yang dibahas bersama dengan DPRD. Nah, lalu hasil pemeriksaan ini juga disampaikan kembali ke setiap pemangku jabatan dari lembaga keuangan yang diperiksa atau lembaga negara yang diperiksa. Tindak lanjutnya akan ditulis oleh presiden langsung kepada kepala-kepala daerah atau kepala dari pemegang jabatan lembaga negara yang diperiksa tersebut atau badan usaha milik negara ya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK harus melaporkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan ya sejak diketahuinya ada unsur pelanggaran hukum, ya, misalnya korupsi ya. Lalu laporan BPK ini harus didasarkan oleh penyelidikan real ya, fakta dari para pemangku jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini BPK memantau melaksanakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat atau diberitahukan secara tertulis oleh DPD. Ada yang melaporkan ya, lembaga pemerintahan lain yang melaporkan. Lanjut, kita di halaman 79 Mahkamah Agung. Ya, dalam Mahkamah Agung pada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Seperti kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Kemarin kita sudah belajar ciri-cirinya, ayo ingat lagi. Nah, ini kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh Mahkamah Agung, ya. Dan di bawah Mahkamah Agung ini ada badan peradilan lain, peradilan militer, agama, pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu di bawah Mahkamah Agung semua ya. Ini masuk ke lembaga yudikatif. Oke. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 24 tadi ya, bahwa Mahkamah Agung ini berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi ya. Jadi dia pada tingkat atas
paling akhir ya, dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki wewenang untuk memiliki wewenang lainnya untuk yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung ini dipilih dari dan oleh Hakim Agung, ya, oleh Hakim Agung. Nah, Ibu akan menjelaskan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu di pertemuan berikutnya. Sampai sini jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bu Jen, silakan disampaikan melalui Japri WA atau di kolom komentar. Nah, untuk absensi ada di kolom deskripsi di bawah ya. Silakan pelajari kembali materi yang sudah Ibu terangkan. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.